Mbak Salsa, aduh Mbak Salsa jadi grogi. Oke, terima kasih Iya. Ibu, Bapak, Guru. Saya lanjutkan berkaitan dengan bagaimana setelah kita mengidentifikasi, menganalisis eh, sains masyarakat yang ada, yang Ibu Bapak pilih, kemudian nanti dimasukkan ke dalam modul ajar atau RPP, nah, seperti itu. Izin share screen. Nah, sudah tampak? Sudah Ibu, sudah Sudah ya? kelihatan. Oke. Sebetulnya kalau berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, ya Ibu Bapak Guru sudah di luar kepala ya Ibu Bapak. Kami di sini hanya mengingatkan sajalah. Oke. Nah, di kurikulum Merdeka itu ada istilahnya modul ajar, ada istilahnya juga RPP ya. Sebelumnya kita selalu memandang bahwa kurikulum Merdeka harus buatnya adalah modul ajar. Modul ajar itu adalah RPP yang plus plus plus. Saking plus plusnya jadi banyak ya gitu. Tapi ternyata di 2024 ada edaran baru lagi di sumber panduan pembelajaran asesmen edisi revisi tahun 2024. Ibu Bapak ini baru keluar sekitar bulan Juli ya, pertengahan Juli gitu. Panduan pembelajaran asesmen edisi revisi. Jadi ada tertulis di situ edisi revisi tahun 2024. Isinya agak berbeda lah sedikit dengan yang sebelumnya yang di 2022. Eh, Intinya untuk perangkat pembelajaran itu Ibu Bapak bisa memilih mau tetap di modul ajar yang sebelumnya yang banyak komponennya gitu ya Ibu Bapak. Eh, Ada juga bisa memilih RPP yang lebih sederhana. Nah, jadi nanti untuk yang tugas berikutnya, tugas kedua, itu Ibu Bapak bisa memilih yang mana saja. Mau pakai modul ajar yang sudah Ibu Bapak biasa lakukan gitu, yang terdiri dari tujuan, langkah, asesmen, serta media pembelajarannya, yang lumayan cukup banyak lah di situ. Atau mau membuat RPP yang lebih sederhana, yang hanya 3 komponen. Ada tujuan pembelajarannya, ada langkah-langkahnya, serta asesmennya. Jadi diperbolehkan, silakan. Nah, sebetulnya untuk format dan sebagainya itu tidak apa tidak ada format yang harus seperti itu juga. Jadi di sini juga pendidik diberikan keleluasaan untuk memilih, bisa memilih RPP atau modul ajar atau memodifikasi contoh-contoh yang sudah ada yang tersedia di PMM misalnya ya atau di internet dan sebagainya untuk dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran sendiri sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik di sekolah ibu bapak bekerja. Nah, seperti itu. Jadi silakan mau pilih yang mana. Mungkin nanti saya akan memberikan contohnya yang sederhana lah gitu. Kalau yang modul ajar kan lebih komplit, ya kita mungkin yang sederhana lah dulu gitu ya, karena kita juga mau merancang seperti apa pembelajarannya. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan kembali ketika kita merancang pembelajaran, ada prinsip-prinsip, ada 5 prinsip yang harus diperhatikan atau harus diterapkan di dalam pembelajaran yang kita rancang tersebut. Nah, ini saya ngambil dari ini ya, yang terbaru itu. PPA. Kalau guru-guru suka nyebutnya PPA ya, PPA yaitu Panduan Pembelajaran Asesmen Revisi 2024. Yang pertama adalah ketika merancang pembelajaran, perhatikan eh, pembelajaran itu harus interaktif. Maksudnya adalah ada interaksi secara dialogis antara pendidik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik, juga antara peserta didik dengan lingkungan belajarnya gitu. Dikurangi atau ya diminimalisir interaksi pendidik hanya dengan peserta didik, tapi peserta didik dengan peserta didik juga harus dikuatkan juga. Dan adanya kolaborasi
dalam menumbuhkan jiwa gotong royong. Nah, dengan tema kearifan lokal ini atau potensi lokal ini bisa memberikan apa namanya sarana agar pembelajarannya bersifat interaktif. Contohnya adalah dengan mengaitkan antara siswa dengan lingkungannya, karena kan eh, apa kearifan lokal dan atau potensi lokal itu memang berkaitan dengan apa yang mereka atau siswa lakukan atau yang siswa hadapi di dalam kehidupannya. Nah, cara yang dilakukan dalam pembelajarannya, kita bisa membuka forum diskusi, tanya jawab, diskusi antar kelompok, antar siswa, atau klasika juga bisa, sehingga memacu rasa ingin tahu dari peserta didik. Nah, itu prinsip dari inquiry learning. Yang kedua, juga kita bisa menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar peserta didik. Ya, mereka bisa mengemukakan bagaimana pengalamannya, pendapatnya berkaitan dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, pembelajaran harus memfasilitasi peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sekelasnya atau dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dan salah satu lagi yaitu dengan melaksanakan permainan game. Jadi eh, ya walaupun fisika memang identik dengan rumus gitu ya, konsep-konsep yang seperti sesuatu yang eh, abstrak atau sesuatu yang mengada-ada gitu seolah-olah kayak gitu. Padahal itu bisa dibuat dalam eh, apa dapat dirancang dalam bentuk permainan juga. Jadi tidak serius banget lah, tapi siswa juga bisa dengan karakter siswanya gitu yang memang masih dominan main gitu. Walaupun anak SMA, tapi ya ketika ada main ya dia lebih senang. Oke, itu bisa jadikan sebagai ice breaking atau bisa juga jadi metode pembelajarannya. Itu interaktif. Yang kedua, pembelajaran kita rancang harus menyenangkan. Yang seperti apa yang menyenangkan yaitu menimbulkan emosi yang positif, bukan emosi siswa yang meledak-ledak atau emosi siswa yang apa membuat down gitu ya, menjadi tidak tertarik dengan fisika. Apalagi sekarang fisika menjadi mata pelajaran pilihan ya di kelompok IPA. Nah, berdasarkan eh, dari PLT Kapus di pusat pembelajaran, kalau misalnya ada yang memilih satu saja itu sudah bisa dibuka katanya mata pelajaran fisika. Walaupun satu Ibu Bapak. Jadi ya harapannya lah ada yang tertarik dengan fisika. Nah, untuk bisa tertarik maka kita harus membuat atau mengubah image bahwa fisika itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, sesuatu yang sulit dipahami. Nah, tadi ya, jadi caranya untuk menyenangkan itu membuat suasana yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Gitu. Yang kedua, menggunakan berbagai variasi metode gitu. Itu tergantung dari eh, kebutuhan, dari keberagaman, dari diferensiasi peserta didik. Gitu. Yang ketiga, dengan untuk apa namanya agar pembelajarannya menyenangkan, yaitu dengan mengakomodasi keberagaman. Ini ya, keberagaman dari gender, budaya, bahasa, agama, dan sebagainya. Jadi kita boleh mempelajari tentang SARA, yang tidak boleh itu menistakan SARA gitu ya, atau me, apa ya, yang menghina gitu. Tapi kalau mempelajari ya tidak apa-apa. Oke, jadi tema kearifan lokal dan potensi lokal ini sangat mendukung pembelajaran tadi menyenangkan dan interaktif. Nah, apa yang dilakukan untuk menyenangkan tadi yaitu kita awali, nah karena kurikulum merdeka, kita awali dengan asesmen awal pembelajaran. Kalau sebelumnya asesmen awal biasanya di awal ya Ibu Bapak maksudnya ketika siswa itu masuk ke SMA biasanya ada tes diagnostik dulu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, tapi kita juga bisa melakukan sebagai guru mata pelajaran fisika, kita bisa menggunakan asesmen awal sebelum pembelajaran dimulai.
kita bisa lihat bagaimana karakteristik peserta didik dari variasi aktivitas pembelajaran di kelas. Oke. Yang kedua, kita juga bisa menanyakan bagaimana perasaan peserta didik. Dengan misalnya contohnya diminta untuk memilih respon dari perasaannya pada saat itu. Bisa berupa tos atau tangan semangat atau salam. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan papan permainan atau game dalam kegiatan belajar ini juga tadi ya interaktif, menyenangkan, sama ya dengan menggunakan tadi game permainan. Kemudian selain itu, untuk membuat pembelajaran menyenangkan, kita bisa membuat suasana ruangan yang berbeda. Bisa mengubah posisi dari bangku peserta didik, kita juga bisa mengubah dari kelompok siswanya, kita juga bisa mengubah pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi juga ke luar kelas, seperti itu. Eee, Selain itu, kita bisa menciptakan pembelajaran yang rileks, tapi fokus, seperti mempersilahkan bekerja dalam kelompok sesuai dengan peserta didik dalam pembelajaran. Yang terakhir, pendidik menjadi pendengar saja, pendengar aktif bagi peserta didik, serta bentar dulu ya, serta memberi ruangan yang nyaman bagi keberagaman. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi secara tidak langsung di sini terlihat ya Ibu Bapak. Yang ketiga yaitu menantang. Nah, dengan etnofisika ini bisa jadi menantang karena mungkin biasanya hanya mempelajari konsep-konsep fisika saja tanpa dikaitkan dengan apa yang ada di lingkungan masyarakatnya. Nah, itu bisa jadi mungkin jadi sulit bagi siswa tertentu gitu ya, sulit bagi siswa tertentu, tapi jadi sulit juga bagi guru ya karena untuk bisa ini. Tapi sebetulnya itu bisa menarik juga dan menantang siswa, "Oh iya, ingin seperti apa sih budaya atau suatu kebiasaan dari suatu masyarakat yang siswa itu ada di dalamnya," gitu. Nah, bisa menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk percaya terhadap potensi yang dimilikinya. Nah, ketika di etnofisika itu, ya kan bisa jadi siswa mungkin tidak suka dengan hitungan atau matematika, tapi dengan pendekatan budaya ini, misalnya siswanya punya apa ya, kecerdasan kecerdasan naturalis gitu ya, kecerdasan yang eh, interpersonal. Nah, itu bisa menjadi wahana untuk memvariasikan metode pembelajaran dengan memasukkan etnofisika ke dalam pembelajaran. Oke, jadi caranya, contoh pelaksanaan dari pembelajaran agar bisa menantang itu adalah pendidik mempersiapkan beragam materi, oke, gitu ya, beragam materi, ya kita masukkan etnofisika. Kedua, memperbanyak interaksi dan penuh perhatian. Nah, dengan memancing ide-ide dari peserta didik. Yang ketiga, memberikan penugasan atau tantangan tambahan bagi peserta didik yang mempunyai kompetensi dan kemampuan yang lebih. Jadi kurikulum mereka ini eh, diberikan kebebasan kepada pendidik, tidak selalu harus tugas itu sama untuk semua siswa. Kita bisa juga memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang memang memiliki kompetensi tertentu. Bisa yang memiliki kompetensinya tinggi, maka memberikan tantangan yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya memiliki kemampuan yang rendah, maka kita bagaimana caranya untuk bisa agar siswa itu memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang yang ada di CP. Ini Mbak Jahara nih. Oke, yang berikutnya adalah memberikan tambahan waktu lebih kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi, kalau memang kita merencanakan tugasnya 1 minggu, tapi ternyata siswa bisa mengerjakan, ya belum bisa mengerjakan 1 minggu, ya kita bisa memberikan tambahan waktunya. Jadi lebih fleksibel karena setiap orang, tadi setiap siswa berbeda. Ada yang cepat, ada juga yang lambat, ada juga yang mungkin ada faktor lain yang membuat siswa terlambat untuk mengerjakannya. Nah, tadi interaktif, menyenangkan,
menantang. Keempat adalah memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Caranya adalah membangun suasana belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani nih mengemukakan pendapatnya, melakukan eksperimen, atau dia berbagi pengalamannya. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini kita memang harus lebih banyak diam gitu ya, lebih banyak diam untuk mendengar apa yang siswa eh, apa, siswa kemukakan. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana belajar. Nah, ini juga bisa siswa dimintai pendapatnya berkaitan dengan apa kira-kira yang menyenangkan, apa yang akan dilakukan. Begitu juga dengan di asesmennya juga ini bisa. Nah, ini memotivasi siswa peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, siswa mau berani atau mau berpartisipasi aktif kalau siswa itu atau peserta didik itu memang dihargai biasanya ya. Kalau dia merasa dihargai baik oleh pendidik maupun oleh teman-temannya dan dia nyaman di kelasnya, maka dia juga akan berani untuk mengemukakan pendapatnya. Dan dia juga akan menghargai dengan teman-teman dan gurunya. Nah, contoh yang dilakukan untuk agar bisa mengimplementasikan pembelajaran yang memotivasi peserta didik, pertama adalah kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga sehingga mereka merasa bahwa oh ini bermanfaat bagi saya untuk mempelajari ini, gitu kan ya. Jadi pembelajaran bermakna, bermakna itu bagi siswa, bukan bagi guru kan. Pembelajaran bermakna. Nah, ada ya di mana tuh di modul ajar yang dulu apa maknanya. Nah, itu harusnya yang mengemukakan tuh bukan guru, tapi siswa apa yang bisa Anda misalnya eh, peroleh dari mempelajari ini. Tapi kemarin di modul ajar itu malah guru yang menuliskannya ya. Harusnya yang bermakna itu adalah bagi siswa. Kemudian melibatkan peserta didik dalam menentukan tujuan belajar, asesmen hasil belajarnya, serta memberikan pilihan cara belajarnya. Mau seperti apa belajarnya? Mau kinestetik, audio, biasanya seperti itu ya, sesuai dengan gaya-gaya belajarnya. Begitu juga asesmen. Pendidik dan peserta didik secara rutin melakukan refleksi pembelajaran. Jadi siswa dilibatkan juga dalam melihat perkembangannya. Oh iya ya, saya belum bisa nih gitu. Oh saya masih nggak ngerti ini. Nah, siswa juga harapannya gitu. Tuntutannya nih di kurikulum Merdeka itu siswa melakukan refleksi sehingga dia akan terus berkembang, terus belajar sepanjang hayatnya. Peserta didik dapat dilibatkan secara untuk saling memberikan penilaian. Nah ini, jadi ini di aspek asesmen. Asesmen di kurikulum Merdeka kan ada formatif dan sumatif. Tapi yang ditekankan adalah formatif. Nah, jadi karena bobot formatif lebih banyak, maka kita bisa ini eh, me- apa, menggunakan penilaian diri, penilaian eh, review dari teman yang lainnya, seperti itu self assessment dan peer assessment. Oke, seperti itu. Yang terakhir, pembelajarannya harus memberikan ruang yang cukup bagi siswa, bagi peserta didik untuk berkreasi mandiri, ber apa ya memiliki tadi ide-ide yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, siswa mungkin bisa memikirkan hal itu gitu. Sesuaikan dengan bakat minat dan perkembangan fisik juga psikologisnya, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengomunikasikan gagasan barunya. Seperti itu. Jadi memang kita ingin harapannya siswa berani untuk mengemukakan idenya. Mungkin kita anggap ide itu, atau kalau kita lihat kenapa siswa malu gitu mengemukakan idenya, karena mungkin siswa tadi merasa ketika dia salah,
wah dianggap salah atau wah gagasannya aneh sehingga akhirnya mereka tidak mau lagi mengemukakan pendapatnya. Membiasakan peserta didik untuk mampu mengatur dirinya dalam proses belajar. Nah, ini juga sangat penting. Gimana nih, misalnya tadi ada proyek P5 kearifan lokal. Ayo gimana nih caranya? Apa yang harus dilakukannya? Nah, gitu. Jadi siswa bisa mengatur sendiri, mengatur apa yang harus dilakukannya, berbagi tugas dengan temannya seperti apa, dan sebagainya. Mungkin harus sudah terbiasa bagi siswa SMA ya, sehingga nanti misalnya kalau mau ke perguruan tinggi atau juga di pekerjaan itu sudah terbiasa. Karena ini sangat penting. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan diri, mengapresiasi bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, apa yang dilakukannya adalah kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek kan tidak selalu harus di P5 ya, bisa juga di pembelajaran yang ada di kelasnya. Memantik siswa peserta didik untuk berempati dengan permasalahan lingkungan. Oke. Nah, ini juga PR juga bagi kita semua ketika ada permasalahan di hadapan kita, nah kita kurang berempati, akibatnya permasalahan itu nggak pernah selesai, malah semakin terus menjadi. Contohnya misalnya sampah ya Ibu Bapak. Nah itu sampah dari dulu terus aja seperti itu, tapi kok tidak ada yang mengangkat bagaimana mengatasi masalah sampah ini. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya memberikan waktu peserta didik untuk mengerjakan proyek sesuai minat, bakat, kompetensi. Nah, bisa jadi ketika membuat proyek itu bisa berbeda-beda, tidak hanya satu proyek gitu, tapi bisa jadi kita mengajukan beberapa proyek dan siswa untuk memilihnya, silakan sesuai dengan bakat dan minat, tapi yang penting tujuannya sama. Memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk memilih wujud hasil belajarnya. Nah, ini sama juga, kemudian pada saat penugasan, siswa dapat membuat hasil pekerjaan disesuaikan dengan minat dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi tidak selalu harus produknya adalah bikin laporan. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu. Ya tidak selalu harus produknya itu dalam bentuk laporan. Bisa jadi misalnya dari hasil proyek itu, misalnya kearifan lokal, dia bisa membuat podcast, bisa kalau misalnya siswanya senang menulis, misalnya seperti apa namanya? Seperti halnya wartawan, nah dia bisa membuat berita di dalam kanal media-media sosial dan sebagainya. Nah, jadi itu bisa kita sesuaikan. Nah, itu juga prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu mungkin 5 prinsip dari eh, panduan pembelajaran asesmen edisi yang ke edisi tahun 2024. Gitu. Mungkin Ibu Bapak yang tahu 2022 ini berbeda beda prinsipnya ya, tapi ya kita ikuti yang terbarunya. Interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan yang kelima adalah memberikan ruang agar siswa berkreasi mandiri sesuai dengan bakat minat dari peserta didik. Oke. Ibu Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan sebelumnya sebelum ke LK yang kedua? Tidak ada ya, karena emang sudah terbiasa ya Ibu Bapak. Nah, untuk yang LK kedua, ya ini boleh ya Ibu Bapak boleh pakai modul ajar atau Ibu Bapak mau pakai RPP. Nah, saya ikuti ini panduannya dari PP tadi yang 2024 yaitu terdiri dari tujuan, kegiatan, dan asesmen seperti itu. Nah, di tujuan Ibu Bapak bisa mengambil kalau memang sudah punya tujuan pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan kearifan atau potensi lokal yang dipilih tadi. Atau saya mau membuat saja sendiri. Itu kan boleh juga ya. Silakan Ibu Bapak bisa membuat sendiri tujuan pembelajaran yang membuat dua ya komponen, ada kompetensinya dan ada ruang lingkupnya. Seperti itu. Untuk kompetensinya itu bisa Ibu Bapak menggunakan dari Wigin atau dari taksonomi Bloom Anderson ya atau juga Marsano. Silakan. Yang kedua, kegiatan pembelajarannya. Nah, bagaimana?
yang etnofisika atau yang tema yang tadi dirancang ke dalam pembelajaran. Nah, kita buat ini untuk 2 JP, Ibu Bapak. Jadi bikin ceritanya ini skenario untuk 1 TP, tapi dari 1 TP itu kan bisa jadi beberapa pertemuan. Nah, Ibu Bapak hanya membuat untuk 2 JP saja. 45 kali 2 berarti ya. Nah, itu. Kemudian apa asesmennya, apa asesmen formatifnya, apa asesmen sumatifnya. Nah, untuk kegiatan juga di sini tidak kita tuliskan pendahuluan, inti dan penutup karena itu juga ternyata di kurikulum yang merdeka itu dibebaskan juga silahkan. Kalau misalnya mau pakai model misalnya gitu. Karena waktu dulu tuh kebingungan ya. Ada awal, ada kegiatan awal, pendahuluan, inti, penutup. Kemudian ada model gitu kan. Akhirnya di model itu di mana dimasukkannya. Nah, itu dulu tuh bukan kebingungan jadi ada perbedaan lah perspektif. Nah, di sini akhirnya ya udah bebaskan saja gitu. Gitu ya Ibu Bapak. Ceritanya memudahkan mungkin yang 2024 ini. Wah, terus di mana nih kegiatan pembelajaran atau di mana perannya etnofisika? Oke, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar, bisa itu sumber belajar. Misalnya sumber belajarnya dari tadi dari budaya tertentu yang berkaitan dengan fisika. Bisa juga jadi medianya gitu ya. Bisa juga jadi asesmennya gitu. Itu juga bisa. Silakan mau seperti apa itu dibebaskan bagi Ibu Bapak. Yang penting tadi ya tujuannya tercapai. Kompetensinya mau apa. Oke, mungkin ini nanti di share atau ada di LMS Ibu Bapak di pertemuan yang kedua. Ada yang mau ditanyakan kah? Nah, sepertinya sudah tidak ada ya. Sudah jelas mungkin ya. Jadi yang tadi Ibu Bapak yang setelah memilih tema, silakan dirancang untuk 2 JP saja. 2 JP saja. Nanti ini dikumpulkan pada tanggal 23 lah ya Ibu Bapak, karena kan kita juga harus melihat dulu. Jadi ada cukup waktu sekitar 3 minggu. Jadi 2 minggunya kita istirahat dulu Ibu Bapak. Tapi Ibu Bapak sambil membuat RPP. Nah, ketika Ibu Bapak ada kesulitan, nanti kan akan dibagi ya, tadi oleh Pak Rizky dijelaskan setiap kelompok nanti ada dibuat WAG-nya, di situ nanti bisa kita diskusi. Jadi walaupun kita tidak daring gitu, tapi kita juga bisa daring melalui WA dan sebagainya. Oke, dari saya sudah cukup. Betul nih, Bu Bapak, tidak ada pertanyaan? Nah, Ibu, Das ya Bu. nah, Bu Nartia, ada, silakan Terima Bu kasih Nartia. Bu. Izin tanya sedikit mumpung ada bertanya tentang mungkin bukan tentang modul ya Bu. CP kan ada CP yang terbaru Bu, CP yang 2024 ya. Nah ini 2024 lagi ya? iya. Nah apakah kita menggunakan yang terbaru atau misalkan kan kelas 11 atau kelas 12 kita menggunakan yang terbaru atau yang lama tuh Bu? Gitu Iya, aja. iya Ya, betul ya Ibu Bapak. makasih. Ya, jadi CP itu ada yang 2024, ada 2022. Ada juga mungkin sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Walaupun di edaran atau di permennya diharapkan harus sudah memilih sebetulnya ya, yang 3 pilihan itu. Jadi kita sesuaikan aja di sekolah ibu bapak itu menggunakan kurikulumnya yang mana. Kita ikuti saja Bu Nartia. Jadi kalau Bu Nartia menggunakan di sekolahnya udah CP yang 2024, oke kita ikuti. Mau yang 2022, oke nggak apa-apa gitu Bu. Makanya saya di situ juga tidak menuliskan CP ya, tapi yang diminta dituliskan TP. Karena bisa jadi tadi CP-nya ada yang pakai 2022 atau yang 2024 gitu. Jadi kita pakainya yang di RPP-nya pakai TP gitu.
Oke, Pak Solihun bilang yang 2024, oh jadi di SMA 1 2024-nya di kelas 10. Oke, berarti sudah ya menerapkan ya, gitu. Sudah. Di SMA Hebat. 1 sudah sekolah penggerak angkatan 2, jadi sudah tahun ketiga. Oh, Cuma kalau aturannya sama seperti kita kurikulum 2013 kan ketika muncul kurikulum merdeka kan tidak serta-merta diterapkan di semua jenjang kan gitu. betul. Nah, ini juga sama, CP itu berlaku sesuai dengan jenjangnya gitu. Jadi kalau misalkan yang kelas 12 saat ini itu pasti pakai CP-nya CP yang lama gitu. Sudah dimintanya gitu ya? Memang begitu aturannya. Jadi Mhm. kalau CP yang baru yang sekarang yang 2024 itu berlaku untuk kelas 10 saat ini gitu. Nah, Oke, kalau yang kelas 11 kan sudah pakai CP yang sebelumnya, nggak mungkin CP-nya langsung 22 ya? berubah-ubah. Karena kan kurikulum 2013 juga kan nggak pas kurikulum merdeka tidak langsung semua angkatan, tapi bertahap gitu. Jadi Mhm, CP juga sama seperti itu penerapannya. Kalau oke. CP yang 2024 itu untuk kelas 10 sekarang, Mhm, jadi beda angkatan lah ya gitu ya. mhm, Nah, sama seperti pembuatan buku ya, mungkin teman-teman, IPA, teman-teman fisika UPI kan banyak yang jadi penelaah atau jadi penulis buku IPA ya, fisika di Pusbuk kalau tidak salah. Kebetulan saya yang nulis informatikanya itu juga sama. Jadi artinya kalau kelas 12 saat ini, itu pasti kelas 12 atau kelas 11 saat ini, berarti itu pakai CP-nya CP yang lama gitu. Makanya bukunya pun buku yang edisi-edisi lama. Nah, yang mhm, buku edisi revisi itu untuk yang baru-baru yang akan datang. oke. Makasih banyak. Karena SMA 1 sudah sekolah penggerak ya, tapi di sekolah yang lain ada yang mungkin belum nih. Betul. Ya, Artinya kita ikuti ketika aja seperti apa yang di sekolah. ketika sekolah tersebut baru menerapkan kurikulum merdeka, berarti kan kelas 11, kelas 12 pasti masih kurikulum 2013 kan gitu. 2013. Jadi CP yang 2024 itu berlakunya untuk yang kelas 10. Karena banyak kejadian Bu ini seperti itu ketika CP ini ganti, itu seolah-olah CP itu harus diterapkan ke semua kelas, semua jenjang gitu. Jenjang. Mhm, Iya, padahal CP ini kan baru keluar. Nah, CP yang 2024 itu berlakunya untuk kelas 10 gitu, yang sekarang mau naik. Nanti seterusnya pakai CP yang itu. mhm, Kalau tahun depan 2025 keluar lagi CP yang baru, berarti CP yang 2025 itu ya buat kelas 10 lagi gitu. Bukan berarti CP yang 2025 dipakai langsung sama yang angkatan kelas 11-nya gitu, enggak gitu gitu sistemnya. betul, betul. Oke. Nanti kita tunggu setelah Oktober ya. Iya, Oke, jadi Bu Nartia kita ikuti aja seperti apa yang ada di sekolahnya masing-masing. Ya, siap, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga, Oke, Bapak. Pak sama-sama. Solihun. Sip, ada lagi Ibu Bapak yang mau ditanyakan? Ya, Ibu Justina. Assalamualaikum Ibu, sehat? Alhamdulillah. Gimana Terima kabarnya Bu kasih. Justina? Alhamdulillah Ibu sehat. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin bertanya mungkin untuk di modul ajar itu eh, biasanya saya tuh ragu-ragu dengan asesmen dan asesmen ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang di awal kita buat. Nah, tadi sempat disinggung oleh Ibu Winnie bisa menggunakan taksonomi yang mana saja. Kalau Ibu berkenan, boleh berbagi tentang taksonomi Wijin yang ada, yang biasa digunakan di kurikulum Merdeka. Kalau tidak salah, Ibu masih kurang Betul, paham di bagian itu. Terima kasih, Ibu. betul. Jadi ada Wigin, ada juga Marsano. Tapi untuk CP, pembuatannya dia menggunakan frameworknya Wigin. Gitu ceritanya. CP itu pakai frameworknya Wigin. Untuk tujuan, nah itu diberikan kebebasan mau ke Wigin juga, ke mana lagi ke taksonomi dan atau ke Marsano. Nah gitu. Terus bagaimana nih? Gitu kata kata Bu Justina tuh ya.
Berarti kita yang karena kita yang membuat itu hanya tujuan karena CP-nya udah given kan ya. Dan CP itu framework-nya adalah Wigin. Nah, kalau misalnya tadi di tujuannya mau pakai Wigin lagi, ya boleh. Kan ada 6 paset itu ya Bu Justina. Masa ini harus dijelaskan nanti di kuliah. Ya. Itu Eh, boleh sumbernya Ibu di-share untuk kami memilih kata kuncinya nanti. oh gitu. Kata Ya ya ya. operasionalnya mungkin maksudnya. Oh, maksud operasionalnya. Oke oke nanti di itu ya. Mm-mm. Kalau lihat yang Wigin itu kan lebih ke pemahaman ya. Nah, dari 6 itu ada duanya, ada empati gitu ya, ada perspektif diri. Jadi dia menggabungkan antara kognitif dengan afektifnya. Tapi Betul. kalau yang taksonomi Belum Bloom itu kan kognitif, betul ya. Mas Hano sama kayak Wigin, dia betul. menggabungkan gitu. Robert Jadi Marza. seperti itu Bu Justina. Terus kalau KKO-nya, maksudnya kata kerja operasionalnya ya, ya nanti kita share ya Bu ya. Mm-mm. Karena saya juga nggak hafal banget. Ya, sementara sih yang ada di buku panduan, Bu. Buku Jadi panduan. panduan saja ya, yang Ya, di di buku PPA panduan itu kan ya. sudah ada 3 pilihan tuh, baik yang tahun Oh, 2022 maupun 2024. 2024. Itu ada pilihannya, ada Mm-mm. ada Marzano, ada Tiga atau Tiga dan Wijin, dan juga yang taksonomi Betul. Bloom. Saya kira Mm-mm. sudah ada sih. Tapi Sudah ada di. kalau yang Tiga Wijin, saya pernah bikin yang waktu yang kelas 10 sebetulnya sih. Itu ada, kalau mau nanti. Perasaan saya sharekan ke seluruh guru-guru Jawa Barat di grup kalau nggak salah. Yang administrasi lengkap dari awal, modul ajar lengkap semua sampai ya semuanya ada. Kalau enggak nanti saya share lagi deh. Nah, di-share lagi lah di grup ya, Mas Walih. Ini kan semua guru fisika nih. Yang hanya di Bandung saja. Ya, itu Kalau PPA-nya udah ya? Bu saya coba-coba Justina udah pakai punya. Wijin itu. Hmm. Bu Justina udah punya panduannya? Yang PPA-nya sudah Ibu, cuman itu. Sudah, dua-duanya. PPA baru, yang PPA terbaru. Yang 2024. Ya, 24. Oke, sip, begitu. Terima Oke, kasih semangat Ibu. terus Bu Justina.